Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu Siska Merita SPD selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang ada di kelas virtual hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Risha Lagara NPM 001, Anang Ma'ruf NPM 122, Ardita Nida Savana NPM 010, Farhan Naufalsyah NPM 003, Laurenia Adela Sofiana Nawami NPM 081, Muhammad Idam Syaifillah NPM 020, dan Yudi Darmawan NPM 102. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint kami mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, dan unsur serapan. Pada bab pemakaian huruf, terdiri dari subbab huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan saksama materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai huruf abjad dan huruf vokal. Yang pertama, huruf abjad. Seperti yang kita ketahui, huruf abjad berjumlah 26, dari A sampai Z terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Huruf abjad ini dapat kita tulis dengan huruf kapital ataupun tidak disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Nah, kemudian yang kedua, huruf vokal. Seperti yang kita ketahui ya, huruf vokal ini berjumlah 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Dalam pelafalannya, huruf vokal harus dilafalkan secara jelas. Seperti pada huruf abjad, huruf vokal ini bisa ditulis kapital ataupun tidak sesuai dengan pemakaian dan tujuan penggunaannya. Tetapi dalam huruf vokal ini ada kata yang huruf vokal ini berada di tengah-tengah dan berurutan. Contohnya pada kata aula. A dan U letaknya berurutan dan letaknya di tengah. Maka harus dipenggal menjadi kata au dan la. Contoh lainnya juga pada kata baut, kail, dan jail. Contohnya pada kata baut, huruf A dan U letaknya berurutan dan ada di tengah, maka harus dipenggal menjadi ba dan ut. Nah, pada vokal E ini juga biasanya kita melafalkan menjadi 2, E dan E. Untuk pelafalan E, contohnya pada kata nenek, teras, dan kecap. Sedangkan untuk pelafalan E, contohnya pada kata seri dan kata kecap. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai huruf abjad dan huruf vokal. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ardita Nida Savana. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu huruf konsonan dan huruf diftong. Nah, yang pertama, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi atau ujaran bahasa yang dikarenakan udara yang keluar dari paru-paru yang mendapat hambatan. Huruf konsonan disebut juga dengan huruf mati. Nah, dalam bahasa yang dilambangkan huruf konsonan terdapat 21 huruf, tidak terkecuali huruf A, I, U, E, dan O. Nah, di dalam huruf konsonan ini ada beberapa keterangan. Keterangan yang pertama yaitu huruf konsonan terdapat pada posisi awal, tengah, dan posisi akhir kata. Contohnya terdapat pada huruf B. Pada posisi awal kata yaitu terdapat kata bahasa. Pada posisi tengah kata terdapat kata
sebab pada posisi akhir kata terdapat kata adab. Selanjutnya ada huruf lain yaitu huruf L. Pada posisi awal kata terdapat kata lekas, pada posisi tengah kata terdapat kata alas, dan pada posisi akhir kata terdapat kata akal. Nah, keterangan yang kedua yaitu huruf konsonan X diucapkan dengan S. Pada keterangan tiga yaitu huruf X, Y, C, dan Q tidak terdapat pada posisi akhir kata dasar bahasa Indonesia. Keempat huruf tersebut hanya terdapat pada posisi awal dan tengah kata saja. Dan keterangan yang ketiga yaitu dalam Peraturan Pendidikan Nomor 46 Tahun 2009 pada tanggal 31 Juli tahun 2009, huruf Q dan X dikhususkan untuk nama diri seperti Taufik dan Xerox, dan untuk nama keilmuan seperti Sinar X dan Status Quo. Pada huruf K dilambangkan atau dibunyikan dengan hamzah. Nah, selanjutnya ada huruf diftong. Huruf diftong adalah kedua huruf yang tidak dapat dipisahkan ketika memenggal kata. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 kata huruf diftong, yaitu AI, OI, EI, dan AU. Dalam PUEB 2015 baru dicantumkan 3 huruf diftong, yaitu AI, OI, dan AU. Nah, contohnya yaitu pada huruf diftong AU, pada posisi awal kata terdapat kata autodidak, pada posisi tengah kata terdapat kata taufik, dan pada posisi akhir kata terdapat kata harimau. Nah, di huruf diftong ini ada keterangan yaitu huruf OI tidak terdapat pada posisi awalan kata. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari 2 konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya, huruf K bertemu dengan huruf H menjadi H dan bisa dipakai pada kata khusus. Contoh lain dari gabungan huruf konsonan adalah eng, she, dan nye. Contoh dari gabungan huruf konsonan. Yang pertama, untuk huruf konsonan H, jika berada di posisi awal itu seperti hasiat, hayal, dan khusus. Jika berada di posisi tengah itu seperti akhir dan tahta. Serta jika berada di posisi akhir itu seperti barzah dan syekh. Contoh kedua itu eng. Jika berada di posisi awal itu seperti ngarai dan ngeri. Jika berada di posisi tengah itu seperti tangkap dan sangar. Serta jika berada di posisi akhir itu seperti awang, suing, dan senang. Untuk contoh yang ketiga yaitu nye. Jika berada di posisi awal itu seperti nyata, nyali, dan nyamuk. Dan jika berada di posisi tengah itu seperti banyak, enyah, dan nyonya. Yang terakhir adalah untuk she. Jika berada di posisi awal itu seperti syair, syarat, dan syukur. Jika berada di posisi tengah yaitu isyarat, dan jika berada di posisi akhir itu arash. Baiklah, materi selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital sering dipakai dalam huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Tetapi, dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Serta, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat
yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dengan catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar atau hari raya. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Dengan catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak tulis dengan huruf kapital. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dengan catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Dan huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Dengan catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan, serta kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Di sini saya akan menjelaskan huruf miring dan huruf tebal. Pertama, huruf miring yaitu penggunaan huruf miring dalam bahasa Indonesia mempunyai fungsi dan cara penggunaannya masing-masing. Yang pertama yaitu huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua yaitu huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga yaitu huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya yaitu huruf tebal. Huruf tebal memiliki fungsi dan penggunaannya masing-masing. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua yaitu huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Baik, beralih dari materi sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Penulisan kata ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kata dasar, kata berimbuhan, dan bentuk ulang. Dan saya akan menjelaskan tentang kata dasar dan kata berimbuhan. Nah, kata dasar. Apa sih kata dasar itu? Kata dasar merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata tersebut belum mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Menurut KBBI sendiri, kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan berwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata dasar merupakan kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk bahasa yang bebas. Maka dari itu, kata dasar merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal ataupun morfem gabungan. Contoh, minum, pergi, lari, ataupun makan, merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Lalu ada maha kuasa, yang merupakan gabungan dari morfem maha dan kuasa. Dan juga ada Pancasila, yang merupakan gabungan dari morfem panca dan juga sila. Selain pengertiannya,
ada juga ciri-ciri dari kata dasar. Antara lain yang pertama, kata dasar merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki arti sendiri. Lalu yang kedua, kata dasar dapat dibagi menjadi kelompok dalam bentuk asal atau tunggal, atau bentuk dasar atau kompleks. Contoh katanya, pikir, buka, tutup, ambil, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kata dasar merupakan pembentukan kata berimbuhan atau kata turunan. Lalu yang keempat, kata dasar yang mendapat tambahan atau imbuhan mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Lalu yang kelima, gabungan kata dasar dapat membentuk kalimat tanpa membutuhkan adanya imbuhan. Nah, fungsi kata dasar. Fungsi kata dasar itu sendiri ialah sebagai penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan, termasuk fungsi gramatikal. Sebagai contoh, kata dasar makan jika ditambahkan akhiran an itu akan menjadi makanan. Nah, contoh kata dasar dalam kalimat. Contohnya itu yang pertama ada Juli makan buah mangga dengan kata dasar makan. Lalu ada ayah pulang sore hari ini dengan kata dasar pulang. Lalu ada ibu pergi ke pasar dengan kata dasar pergi. Lalu yang terakhir ada Zandra pulang ke Depok dengan naik kereta dengan kata dasar pulang dan naik. Lanjut ke kata imbuhan. Kata imbuhan adalah bunyi-bunyi yang ditambahkan kepada kata dasar untuk mengubah atau menambahkan makna atas kata dasarnya itu sendiri. Imbuhan-imbuhan tersebut bisa diletakkan di awal atau prefiks, di tengah atau sisipan atau disebut infiks, di akhir atau disebut sufiks, dan awalan akhiran atau disebut konfiks. Fungsi kata imbuhan adalah yang pertama membentuk kata benda. Contohnya tadi misalkan kata kerja makan jika ditambah akhiran an akan menjadi makanan yang mana berubah menjadi kata benda. Lalu yang kedua membentuk kata kerja, yang ketiga membentuk kata sifat, yang keempat membentuk kata bilangan, dan yang kelima membentuk kata keterangan. Nah, jenis-jenis imbuhan. Ada beberapa jenis imbuhan yang sering digunakan. Yang pertama itu awalan atau prefiks. Nah, awalan ini juga ada beberapa macam. Yang pertama penambahan kata me di awal kata. Imbuhan me berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif pada kata dasarnya. Imbuhan me bisa berubah-ubah menjadi beberapa bentuk sesuai dengan kata dasar yang diikutinya. Contohnya dobrak ditambah me menjadi mendobrak. Lalu yang kedua ada ber. Penambahan ber bisa berubah menjadi dua bentuk, yaitu jadi bel atau jadi be. Apabila imbuhan ber bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan konsonan, maka ber berubah menjadi be. Contohnya, kerja ditambah ber, itu jadinya bekerja, bukan bekerja. Lalu yang ketiga ada penambahan di. Imbuhan di tidak memiliki perubahan bentuk dan berfungsi untuk membentuk makna pasif pada kata dasarnya. Contohnya, buang ditambah di menjadi dibuang. Lalu yang keempat ada ter. Imbuhan ter juga tidak memiliki perubahan khusus, tetapi memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, sebagai penunjuk makna ketidaksengajaan. Yang kedua, sebagai pembentuk kata sifat. Dan yang ketiga, sebagai pembentuk kata pasif. Lalu yang kelima, ada penambahan kata pe. Imbuhan pe memiliki beberapa macam bentuk perubahan, di antaranya ialah peng, penye, dan per. Imbuhan ini juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penunjuk pelaku. Contohnya, pekerja, pelajar, pembohong, pemberi, pengurus, pembantu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada sebagai pembentuk kata perintah. Contohnya, perlambat, pertajam, perindah, percantik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga sebagai penunjuk kata sifat. Contohnya pemalu, pemaaf, dan lain sebagainya. Dan yang keempat sebagai penunjuk alat. Contohnya penghapus, penggaruk, penggoreng, penggiling, dan lain-lain.
Nah, yang keenam, ada penambahan kata ke. Imbuhan ke tidak memiliki bentuk perubahan dan berfungsi sebagai penunjuk urutan. Contohnya, 2 ditambah ke jadi kedua. 3 ditambah ke menjadi ketiga, 4 ditambah ke menjadi keempat, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada penambahan kata di tengah, Lalu ada imbuhan di tengah-tengah atau disebut dengan sisipan. Sisipan ialah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Imbuhan ini diantaranya ialah L, M, dan R. Contohnya, getar ditambah M menjadi gemetar, tali ditambah L jadi temali, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada akhiran. Akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada bagian akhir kata dasar dan disebut juga dengan sufiks. Beberapa jenis imbuhan ini antara lain yang pertama, penambahan kata kan. Contohnya, ambilkan, datangkan, bawakan, tuangkan. Lalu ada penambahan kata i di belakangnya. Contohnya, datangi, diami, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada penambahan kata an. Imbuhan an berfungsi untuk yang pertama sebagai penunjuk bagian. Contohnya satuan, kiloan, dan lain-lain. Lalu yang kedua sebagai penunjuk alat. Contohnya timbangan dan angkutan. Dan yang ketiga sebagai penunjuk tempat. Contohnya lapangan, lautan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada penambahan kata pun. Imbuhan ini berfungsi untuk membentuk makna juga. Contohnya, aku pun, mereka pun, kami pun, dan lain sebagainya. Dan yang keempat di penambahan kata di akhir, itu ada kah, penambahan kata kah. Imbuhan ini berfungsi untuk menegaskan kata dasarnya. Contohnya, mudahkah, benarkah, iyakah, dan lain-lain. Lalu ada penambahan kata di awalan dan akhiran. Imbuhan ini disebut juga dengan konfiks dan diletakkan pada bagian awal dan akhir kata dasar. Imbuhan ini ada beberapa macam nih. Yang pertama itu penambahan kata me dan kan sebagai pembentuk makna aktif. Contohnya membanggakan, membangunkan, mengantarkan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada penambahan kata pe dan an sebagai pembentuk makna kata benda. Contohnya pengampunan, pengasingan, pengaduan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada penambahan kata se dan nya. Itu sebagai kata pengulangan. Contohnya sepandai-pandainya, sebaik-baiknya, semahal-mahalnya, dan lain sebagainya. Nah, menurut PUEB sendiri, imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, wi ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya yaitu sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi, dan lain-lain. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya adibusana, aerodinamika, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dengan catatan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berawal huruf kapital atau singkatan itu menggunakan kata hubung. Contohnya non-Indonesia. Indonesia itu ditulis awalnya dengan huruf kapital, jadi nonnya itu dikasih tanda hubung. Non tanda hubung Indonesia. Lalu contoh lain ada pro barat, non ASEAN, anti PKI, dan lain-lain. Lalu catatan yang kedua, bentuk maha yang diikuti oleh kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang Maha Pengasih ditulis dengan huruf kapital. Jadi dipisah semuanya. Lalu dengan catatan yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Jadi kata esa itu harus ditulis dipisah. Jadi kata esa itu harus ditulis terpisah. Contohnya, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Itu Tuhan yang Maha Esa
dipisah semuanya. Lalu ada contoh lain, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Maha Kuasa itu digabung, bukan dipisah. Materi selanjutnya yaitu bentuk ulang. Sebelumnya, apa sih pengertian dari kata ulang? Menurut KBBI, kata artinya unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan dari kesatuan perasaan dan pikiran yang bisa digunakan dalam berbahasa. Sedangkan arti kata ulang yaitu kata yang terjadi sebagai hasil reduplikasi, misalnya sehari-hari, dedaunan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kata ulang ialah kata yang terjadi pengulangan pada kata dasarnya. Adapun prinsip-prinsip pengulangan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengulangan tidak mengubah golongan atau kelas kata dari bentuk kata ulang seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Untuk contoh untuk kata benda yaitu sepatu-sepatu yang artinya tetap sepatu, bungkusan-bungkusan yang artinya bungkusan, dan sebagainya. Untuk kata kerja contohnya yaitu bekejar-kejar yang artinya bekejaran, mencabut-cabuti yang artinya mencabuti, dan lain sebagainya. Untuk kata sifat contohnya yaitu bagus-bagus yang bermaksud bagus, nakal-nakal yang artinya nakal. Yang kedua, bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contoh, memperbincang-bincangkan. Bentuk dasarnya memperbincangkan, bukan memperbincang. Bersalam-salaman. Bentuk dasarnya bersalaman, bukan bersalam. C. Bentuk kata ulang. Menurut bentuknya, kata ulang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, kata ulang penuh atau kata ulang murni, yaitu semua kata ulang yang dihasilkan oleh perulangan unsur-unsurnya secara penuh, misalnya rumah-rumah, sakit-sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata ulang berimbuhan atau kata ulang bersambung, yaitu semua kata ulang yang salah satu unsurnya berimbuhan, awalan, sisipan, ataupun akhiran. Misalnya, berjalan-jalan, turun-temurun, tanam-tanaman, dan lain sebagainya. 3. Kata ulang berubah bunyi, yaitu kata ulang yang mengalami perubahan bunyi pada unsur pertama atau unsur kedua kata ulang. Misalnya, bolak-balik dan juga serba-serbi. Yang keempat, kata ulang semu, yaitu kata yang hanya dijumpai dalam bentuk ulang itu. Jika tidak diulang, komponennya tidak mempunyai makna atau bisa juga mempunyai makna lain yang tidak ada hubungannya dengan kata ulang tersebut. Misalnya, hati-hati. Jika tidak diulang, maka hati artinya yaitu organ tubuh manusia. Yang kelima, dwi purwa atau sebagian. Dwi purwa ialah kata ulang sebagian. Kata-kata jenis ini mengalami suatu perulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya yaitu leluasa, sesaji, dedaunan, leluhur, pepohonan, dan lain sebagainya. Kata ulang merubah makna kata. Kata ulang merubah makna kata ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu menyatakan kesamaan. Jenis kata ulang yang satu ini ialah kata ulang yang mengalami suatu pembentukan makna, misalnya keibu-ibuan, kemudah-mudahan, dan lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya yaitu Ani mempunyai sifat yang keibu-ibuan. Wajah Andi kebiru-biruan akibat terkena bola. Yang kedua, menyatakan saling. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna, misalnya pukul-memukul, salam-salaman, rangkul-merangkul, dan juga lain sebagainya. Contoh untuk kalimatnya yaitu saling maaf-maafkan adalah perbuatan terpuji. Antar sesama manusia wajib saling tolong-menolong. Yang ketiga, menyatakan jamak dan beragam. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna, misalnya sayur mayur, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya yaitu ibu membeli buah-buahan di supermarket. Ibu membeli sayur mayur di pasar tradisional. 4. Menyatakan intensitas.
Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna, misalnya bolak-balik, mondar-mandir, jalan-jalan, makan-makan, dan lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya yaitu Andi berulang tahun pada hari ini dan membuat acara makan-makan di rumahnya. Yang kelima, menyatakan bilangan. Kata ulang jenis yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna. Misalnya 11, 22, 33, dan seterusnya. Contoh kalimat, Dika membagikan sembako satu persatu kepada orang yang membutuhkan. 6. Menyatakan keadaan atau situasi. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna, misal mentah-mentah, hidup-hidup, merah-merah, dan lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya yaitu singa itu memakan mangsanya hidup-hidup. Yang ketujuh, menyatakan suatu bentuk kegiatan. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu pembentukan makna, misal masak-masakan, masak-memasak, jahit-menjahit, dan lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya yaitu ibu diundang untuk masak-memasak di acara pernikahan tetangga. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai macam. Yang pertama, akhiran asing. Yang kedua, dengan perubahan. Yang ketiga, dengan terjemahan. Yang keempat, seperti bentuk asal. Yang kelima, secara alamiah. Yang pertama, penyerapan akhiran asing. Bahasa Indonesia juga mengambil akhiran-akhiran sebagai unsur serapan. Akhiran-akhiran ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Contoh, logis, ekonomis, universitas, dialog, faktur, struktur, dan mekanik. Penyerapan dengan perubahan. Terkadang unsur penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia ada yang mengalami penyesuaian terhadap penulisan dan pelafalannya. Penyesuaian ini disesuaikan dengan sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Dengan penyerapan ini, perlu diusahakan agar perubahan yang dilakukan hanya seperlunya saja, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contoh, construction, konstruksi, action, aksen, geometri, geometri, efek, efek, oktav, cek. Penyerapan dengan terjemahan. Penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara menerjemahkan kata-kata asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan ini dapat berupa satu kata asing dipadankan dengan satu kata atau lebih dalam bahasa Indonesia. Contoh, volcano, gunung api. Feedback, umpan balik. Penyerapan seperti bentuk asal. Unsur asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam bahasa Indonesia dengan jalan masih mempertahankan lafal bahasa asalnya. Penyerapan secara alamiah. Kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang lazim dieja dan dilafalkan dalam bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan. Contoh, abjad, ilham, kitab, perlu, kabar, mode, listrik, dan imitasi. Fungsi unsur serapan. Fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Sementara itu, ciri-ciri kata serapan diantaranya mempunyai makna tunggal, tidak memiliki sinonim maupun antonim di dalam kalimat, dan maknanya tidak berubah. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.